modul 1.4 budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, suatu pendekatan yang digunakan untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki. Sehingga tujuan mulia yaitu seseorang yang meyakini nilai-nilai kebajikan universal akan tercapai. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol, setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. 5 posisi kontrol pada guru yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol paling baik bagi guru adalah posisi kontrol manajer. Hukuman dan penghargaan. Hukuman diberikan secara tiba-tiba dan juga memaksa. Kemudian penghargaan diberikan sebagai upaya untuk mengendalikan diri dengan adanya persyaratan tertentu. 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang lebih universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidaklah terlalu banyak sehingga dapat diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menyusun keyakinan kelas melalui kegiatan-kegiatan curah pendapat maupun memberikan ide dan gagasan. Keyakinan kelas ini juga dapat diubah sesuai dengan waktu yang terus berjalan. Jika dirasa pada saat waktu yang telah berjalan tersebut keyakinan kelas kurang sesuai, maka dapat diubah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Segitiga restitusi adalah pola penanganan masalah dengan menerapkan 1. Menstabilkan identitas dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Murid harus tahu bahwa tindakannya tersebut salah. Yang ketiga, meyakini keyakinan. Mengembalikan keyakinan murid terhadap keyakinan yang sudah dia yakini. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah terkait dengan segitiga restitusi, di mana ini adalah pola menangani masalah tanpa memberikan hukuman yang memaksa. Siswa diberikan pemahaman terkait dengan kesalahan yang dia lakukan dan dikembalikan pada keyakinannya sendiri. Dulu sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu berpikir bahwa untuk menerapkan budaya positif pada murid tersebut harus dipaksa dengan aturan yang kita sepakati. Saya baru menyadari bahwa hal itu keliru. Seharusnya kita antara saya dan murid itu menyusun keyakinan kelas sehingga murid mempunyai keyakinan untuk menciptakan budaya positif. Dan saya juga keliru pada hukuman. Saya terbiasa memberikan hukuman untuk mendisiplinkan murid. Ternyata hal itu tidak baik. Sebaiknya murid harus meyakini bahwa hal yang dilakukannya adalah baik, hal yang dilakukannya adalah salah, sesuai dengan tindakan yang ia perbuat pada saat itu. Selain itu, selain hukuman, saya juga terbiasa memberikan penghargaan. Ternyata itu membuat murid tergantung pada apa yang akan kita berikan. Dia termotivasi untuk berbuat baik hanya karena ada imbalan tertentu, bukan dari motivasi pada dirinya sendiri. Melalui modul ini saya mempelajari bahwa motivasi intrinsik itu penting dan posisi kontrol manager harus saya terapkan pada pembelajaran yang saya lakukan. Pengalaman yang saya dapatkan pada saat menerapkan modul 1.4 budaya positif terkait dengan segitiga restitusi. Pada saat murid saya melakukan kesalahan, saya coba terapkan untuk
menangani masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Hal baik yang saya lihat adalah murid saya berani jujur dan tanpa rasa takut dia mengakui kesalahannya, mau menunjukkan kesalahannya, kemudian juga mau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dan juga terkait dengan apa dia melakukan kesalahannya tersebut. Selain itu, murid saya juga mampu untuk mengeluarkan ide maupun gagasan terkait penyelesaian masalah tersebut. Bagaimana murid saya menanggapi penanganan masalah tersebut dengan segitiga restitusi? Dia sangat senang dan dia merasa bahwa saya sudah tidak lagi emosinya yang meledak-ledak, kemudian mampu menangani masalah dengan baik, dengan kepala dingin. Saya juga percaya terkait dengan restitusi ini, segitiga restitusi ini, bahwa setiap masalah, setiap persoalan, apalagi menyangkut dengan murid, pasti ada jalan keluar dan ada solusinya. Saya mencoba untuk menerapkan ini pada pembelajaran ke depan. Perasaan saya saat itu luar biasa, artinya saya senang, saya bangga, saya bisa menerapkan metode tersebut pada penanganan masalah. Dan saya juga kagum, ternyata masalah tersebut dapat tertangani tanpa harus kita meluapkan emosi, tanpa kita harus menghukum siswa, dan siswa juga mau mengakui kesalahannya di sana. Dia lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia memberikan solusi bagaimana menyelesaikan masalahnya tersebut. Itu luar biasa bagi saya. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saya sudah mampu menerapkan segitiga restitusi pada penanganan masalah murid, walaupun belum 100%. Ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, diantaranya adalah memperbaiki tahapan-tahapan restitusi tersebut. Saya kadang masih keluar dari jalur tahapan-tahapan restitusi. Kemudian juga saya harusnya lebih tenang, tidak secara emosional yang berlebih dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan teman. Pada saat sebagai penghukum, saya setelah itu pasti akan merasa sangat bersalah. Hati ini tidak tenang, merasa kenapa sih saya harus seperti itu tadi. Kemudian bagaimana pada saat membuat rasa bersalah, sama juga tidak terlalu tenang bagi saya. Kemudian pada saat ini, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya serahkan semua permasalahan ini kepada murid saya, bagaimana ia melakukan perbaikannya, bagaimana solusi yang akan ia terapkan. Dan itu membuat saya lebih tenang, lebih bisa mengontrol diri saya supaya tidak emosional lagi. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Hanya saya biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah termasuk tahapan segitiga restitusi. Seperti kesalahan apa yang ia perbuat, bagaimana ia melakukan kesalahan tersebut, kenapa harus dilakukan. Nah, hanya saja saya tidak pernah menanyakan bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya tersebut. Saya pasti memberikan hukuman atau sanksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya pikir ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk mendukung menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Di antaranya kita harus memahami budaya lokal daerah tersebut. Kemudian juga terkait dengan latar belakang daripada si murid. Murid ini latar belakangnya seperti apa? Apakah bisa mendukung untuk penerapan budaya positif? Jika bisa harus seperti apa? Jika tidak penanganannya seperti apa? Kemudian juga hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari adalah tentang psikologi anak. Bagaimana anak seusia tersebut dapat menerapkan budaya positif? Apa yang ia butuhkan? Bagaimana caranya untuk menerapkan budaya positif pada anak usia tersebut? Saya rasa 3 hal tersebut jika kita pelajari akan mendukung penerapan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah kita.